Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada episode ke-9 atau video ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan semoga paparan video ini dapat membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik arus searah. Kita lihat pembahasannya pada soal nomor 1. Alat listrik yang mempunyai hambatan terbesar. Jadi tabel ini adalah ada tegangan, ada daya. Maka untuk mempermudah pembacaan tabel ini kita lihat dulu rahasianya. Yang paling besar tegangannya adalah D dan E. Ini berkemungkinan hambatannya besar. Tetapi kita lihat ya, daya yang paling besar adalah A. Ya, yang paling kecil adalah D. Maka dengan demikian persamaannya kan sudah ada, seharusnya tidak kita hitung pun ini sudah ketahuan jawabannya adalah yang D. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. R-nya sama dengan V kuadrat dibagi dengan P. Maka kalau P-nya semakin kecil, R-nya menjadi semakin besar. Maka kita teliti satu-satu ya. D dan E tegangannya paling besar daripada ABC. Ya. Maka ini kalau dikuadratkan tambah besar kan itu ya. Pada besaran daya, kalau ini semakin kecil, ya, maka PD-nya semakin kecil atau kecil daripada EC, B, dan A. Maka dengan demikian, ya, pada pesawat televisi memiliki hambatan yang terbesar. Kalau P-nya semakin kecil ini, maka R-nya semakin besar. Mudah mengetahui rahasia pada pembacaan tabel, ya. Maka dengan demikian, itulah soal nomor 1, jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 2. Ya. Lampu memiliki ukuran 30 volt 90 watt, dipasang 120 volt. Berapakah hambatannya kalau di seri? Maka dengan demikian, ya, kita lihat V1-nya 30 volt, VL-nya 30 volt, PL-nya 90 watt, dipasang dengan tegangan 120 volt, dirangkai seri dengan R. Berapa R-nya? Maka dengan demikian, kuat arusnya sama pada rangkaian seri. Yang lengkap adalah pada lampunya. Maka I sama dengan PL dibagi dengan VL. Maka dengan demikian 90 dibagi 30, 3 ampere. Maka dengan demikian tegangannya menjadi, ya, karena beda di jumlah, V sama dengan VL ditambah VR. Ini adalah untuk R-nya, VR-nya. Maka VR-nya sama dengan V dikurangi VL. VL-nya pada lampu, maka 120 dikurangi 30. Maka VR-nya sama dengan 90 volt. Jadi di sini, di R ini, yang mau di seri adalah memiliki 90 volt. Karena nilai kuat arusnya pada rangkaian seri adalah sama, maka V kuadrat VR dibagi I sama dengan 90 dibagi 3, yaitu 30 ohm. Itu adalah cara mengerjakan pada soal nomor 2. Ingat di sini tegangannya berbeda, kuat arusnya sama. Kita lihat pada soal nomor 3. Ya. Nah, ini ada keluarga menyewa PLN 500 watt dengan 110 volt. Kemudian keluarga itu punya lampu 100 watt 220 volt. Ini lebih tinggi daripada PLN-nya. Jadi berapakah jumlah maksimum lampu yang akan dipasang? Kita lihat yang diketahui, ya. Ini adalah PLN-nya 110 volt, kemudian lampunya 220 volt. Ini adalah tegangannya. Maka dengan demikian, secara logika,
bahwa P paralel itu sama dengan PL pada lampu dibagi dengan N. Maka dengan demikian boleh dituliskan persamaannya tegangan pada paralel dikuadratkan dibagi dengan daya paralel dikalikan 1/N dikalikan V lampunya dikuadratkan dibagi dengan daya lampu. Maka dengan demikian ya, inilah persamaannya setelah digabungkan P lampu dibagi P paralel, V lampu dibagi V ya, V paralelnya dibagi dengan V pada lampunya dikuadratkan. Maka ini ketemunya adalah 1/20. Karena 1/5 dikalikan 1/4. Maka 1/N-nya adalah 1/20. Maka N-nya sama dengan 20 buah. Jadi itu cara mengerjakan pada soal nomor 3. Pada soal nomor 4. Nah, ada 3 buah lampu pijar. Ini 110 volt. Ya, 100 watt ya, dengan sumber tegangan 220 volt ya, supaya menyala menjadi 200 watt berarti 2 kali dari 100 ya. Maka dengan demikian lampu-lampu itu harus dihubungkan dengan sumber tegangan dengan cara 2 lampu paralel, 2 lampu seri, 3 lampu seri, 3 lampu paralel atau 1 lampu paralel dengan 2 lainnya adalah seri. Ini adalah pilihannya. Sekarang kita ambil pembahasannya. Ada 3 lampu. Ini adalah tulisan pada lampu 110 volt dengan 100 watt. Ya, dengan 100 watt. Maka seri atau paralel. Ya, maka dengan demikian pada waktu 200 watt. 2 kalinya dari PL-nya. Pada tegangan 220 volt. Ini tidak ada ya. Nah, tidak ada dalam soal ini. Maaf ya. Maka dengan demikian R sama dengan VL kuadrat dibagi dengan PL. Maka dengan demikian ya, R-nya adalah 110 kuadrat dibagi 100. Ini 121 ya, atau 12.100 dibagi 100. 121 ohm. Maka dengan demikian, seri atau paralel pada waktu terjadi daya 200 watt. Maka N sama dengan siapa? Ya. Kalimat ini digunakan, ya. Kalimat ini digunakan. Kalau seri, ya, maka R ini adalah N dikalikan dengan R, kan gitu. Kalau ini seri, maka identiknya adalah N dikalikan dengan R hambatannya. Maka N-nya sama dengan V kuadrat dibagi P dikalikan dengan R. Maka 220 dibagi 200 dikalikan 121. Ini hasilnya, ya, hasilnya adalah 22 di 220 kuadrat dibagi 200. Maka ini adalah bentuknya dari sini, ya. Maka ketemunya adalah 11 kan itu. Nah, 22 jadinya ya. 22 maka dengan demikian dibagi dengan 2 sehingga ketemunya adalah 2 buahnya. Ya, 2 buah lampu yang diinginkan. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 4 demikian. Jadi jawabannya adalah yang B. Dirangkai seri tapi 2 lampu. Ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Jadi galvanometer itu ya ada yang disebut dengan ammeter. Jadi memiliki arus maksimum 1 miliampere. Dengan resistensinya adalah 2 ohm. Dirangkai paralel dengan resistor sebesar 0,0002 ohm. Nah, jadi berapakah kuat arus yang mengalir? Maka dengan demikian ini gambarnya. Ini gambar galvanometer. Ini di sini ada bentuknya yang disebut dengan ammeter, ya. Maka ini diberi nama A. Sehingga sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, maka I sama dengan IA ditambah dengan IS. Ini sudah ada yang diketahui, maka dengan demikian
pada rangkaian paralel memiliki titik tegangan sama pada titik cabangnya, maka perbandingannya VAB pada IA, ya. Kemudian VAB pada IS. VAB pada IA sini, VAB pada IS melewati R, maka dengan demikian hukum ohmnya adalah IA dikalikan dengan RA sama dengan IS dikalikan dengan R. Maka dengan demikian IS-nya sama dengan IA dikalikan dengan RA dibagi dengan R. RA-nya sudah ada 2 ohm dibagi dengan 0,0002 ohm. Maka dengan demikian 1 mili ampere ini dikalikan 2 dibagi 0,0002. Maka dengan demikian 2 bagi 2 1, ya. Sehingga ini naik menjadi menjadi 10, ya. Menjadi 10. Maka dengan demikian 10 ampere. Ini berarti 10.000, ya. 10.000 dikalikan 10 pangkat negatif 3 masih ada 10 ampere. Maka dengan demikian I sama dengan IS ditambah IA, maka ketemunya adalah 10 ditambah 1 miliampere atau 10,001 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, ini adalah rangkaian seperti ini. Ini bentuk rangkaian dari hukum kedua Kirchhoff. Maka baterainya 12 volt yang sini. R yang di sini yang kita cari. Kemudian hambatan pada V di dalam ini adalah 20 kilo. Ya. Berapakah nilai R? Kita lihat pembahasannya. Perhatikan perubahan gambarnya. Nah, jadi pada volt ini ada yang disebut dengan tegangan dan hambatannya. Ya, maka disebut dengan RV dan VV. Ya. Tegangan pada volt, hambatan pada rangkaian voltmeter. Maka dengan demikian pada voltmeter adalah RV-nya 20 kilo ohm, tegangannya 2 ampere, I-nya sama dengan I pada voltmeter. Kenapa ini sama? Rangkaiannya adalah seri. Ya, maka dengan demikian V pada voltmeter dibagi dengan R pada voltmeter. Maka dengan demikian 2 dibagi 20 kilo. 2 bagi 21, ini masih ada 1/10. Kilo naik menjadi mili, 10 pangkat negatif 3, maka 0,1 miliampere. Paham menghitungnya? 1/10, 0,1. Kilo naik menjadi mili. Kemudian hukum kedua Kirchhoff. Maka kita lihat di sini hukum kedua Kirchhoff. Ini ketemu negatif, ya. Ini juga ketemu negatif. Maka dengan demikian negatif E ditambah I dikalikan R ditambah dengan RV sama dengan 0. Maka I-nya sama dengan E dibagi dengan R ditambah dengan RV. Yang dicari adalah R. Maka R-nya sama dengan E dibagi dengan I dikurangi dengan RV. Maka ini 12 dibagi 0,1 mili. Mili naik ke atas menjadi kilo, maka 12.000, ya. Dibagi 0,1 naik menjadi 10, 120 kilo. Itu. Dibagi 20 kilo ketemunya adalah 100 kilo ohm. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi beginilah kita, bahwa voltmeter kalau dibuka demikian itunya, ya, maka mampu mengurus 100 kilo ohm. Itu. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7, nah, ini yang disebut dengan hambatan geser. Ini yang disebut dengan galvanometer, ya. Maka dengan demikian E-nya 4 volt. Kalau G-nya tidak berubah, ini tidak menyimpang, maka tegangan PQ berapa? Nah, maka dengan demikian, ya, bila diinginkan pada galvanometer itu jarumnya tidak bergerak, maka hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff-nya adalah, ya, dengan I sama IG sama dengan 0 pada di sini, ya, sama dengan 0, maka E dikurangi siapa?
dikurangi I, G dikalikan dengan RG sama dengan VPQ. Karena ininya sama dengan 0, IG-nya, maka VPQ sama dengan 1,5 dikurangi 0 kali RG, maka ketemunya 1,5 volt. Bisa dipahami itu? IG pada galvanometer 0, hukum Kirchhoff kedua adalah E dikurangi IG dikalikan dengan RG sama dengan VPQ. Karena ini 0 sehingga ketemunya 1,5 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 8. Nah, dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar gerak listrik E sama dengan jumlah aljabar dari penurunan potensialnya. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang mana? Pada hukum Kirchhoff kedua. Karena ada E, ada jumlah penurunan beda potensial. Maka dengan demikian persamanya adalah jumlah E ditambah dengan jumlah I dikalikan dengan RI, ya, sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari 1 sampai 8 soal ini bisa kita pahami semua dengan baik, ya. Maka dengan demikian kita harus selalu semangat belajar. Sehingga tujuannya bahwa fisika akan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.